pimpin doanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai diagram lingkaran dan juga diagram gambar. Sebelum itu kita nyanyi lagu dulu ya, biar semangat. Kita menyanyikan lagu dari daerah Lampung. Ayo berdiri semuanya. Yeay, sama dulu. Namun sebelumnya minggu kemarin kita telah mempelajari penyajian data dalam bentuk apa? Tabel. Satu, tabel. Tabel itu bentuknya gimana? Tabel ya? Ya. Ini. Lalu apa lagi? Diagram batang. Diagram batang bentuknya gimana? Batang bu, panjang bu. Kayak batang bu. Batang-batang ya. Lalu diagram apa lagi? Diagram garis. Diagram garis bentuknya apa? Garis. Hari ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran dan juga diagram gambar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ya mampu memahami penyajian data menggunakan lingkaran dan diagram gambar dengan tepat. Yang kedua, mampu mengubah narasi ke dalam penyajian data menggunakan diagram gambar dan diagram lingkaran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perhitungan data yang tertera di histogram dan diagram lingkaran dengan tepat. Lalu yang terakhir, kalian mampu mengevaluasi pernyataan berdasarkan diagram yang disajikan dengan tepat. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran inti, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Belum lama ini kita lebaran kan ya? Biasanya kalau di Lampung itu sering disuguhkan kue apa? Kue legit ya. Ini gambar apa? Legit. Ini kue labu. Ya, nastar. Cuman ciri daerah Lampung itu kue legit. Ini kue legit. Namun kalian tahu nggak bahan-bahan apa aja yang digunakan dalam kue legit? Telur, mentega, gula, ada susu bubuk ya. Ya. Nah, dari bahan-bahan itu
ternyata ada bahan-bahan yang paling banyak digunakan dan juga yang paling dikit kan. Gak mungkin proporsi bahannya itu sama ya kan. Ya, Bu. Nah ternyata dari bahan-bahan tersebut dapat disajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Tadi ada yang jawab telur ya? Ya. Telur ternyata yang paling banyak digunakan. Ada juga gula bubuk, mentega, margarin, tepung terigu. Dan ternyata yang paling sedikit digunakan adalah Tepung terigu, susu susu bubuk. Coba lihat kuning telur berapa persentasinya? 43, Bu. Atau ukurannya? 850 gram. Bahan-bahan dalam membuat kue legit dalam satu loyang. Jadi dalam satu loyang itu membutuhkan kuning telur 850 gram sampai susu bubuknya 20 gram. Sekarang ibu mau tanya, selisih bahan yang paling banyak dan juga paling sedikit kira-kira yang mana? Kuning telur sama terigu. Kuning telur sama susu. Terigu apa susu? Susu. Berarti kalau selisih itu di kurang. Kalau ditanya jumlah berarti Tambah. Ini ada contoh dari penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Lalu kan tadi kita sudah mengetahui contoh penyajian datanya. Kemudian sekarang definisinya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan diagram lingkaran? Ada bisa jawab? Diagram lingkaran yang berbentuk lingkaran. Diagram yang berbentuk lingkaran. Oke, lebih lanjutnya seperti ini. Diagram lingkaran adalah sebuah gambar yang digunakan untuk menggambarkan data statistik dalam bentuk persentase maupun derajat. Jadi bisa dalam bentuk persentase, kalau persentase itu maksimal 100%. Namun kalau derajat ada yang tahu? Maksimal derajat? Ya, betul, 360 derajat. Diagram ini mewakili beberapa bagian yang tadi, mentega 20% gitu ya. Itu mewakili persentase atau proporsi dari keseluruhan. Oke, selanjutnya itu ada media. Ada yang tahu nggak masalah kita belajar diagram lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Oke, manfaat dari dalam kehidupan sehari-harinya itu contohnya kita dapat mengetahui proporsi ataupun perbandingan, misalnya dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Kegiatannya apa yang paling wajib? Belajar, Bu. Membantu ibu, Bu. Aktivitas, lalu persentase. Nomor 1 yang paling wajib banget Belajar, Ibu. Lalu yang kedua misalnya beribadah ya. Ya. Terus Membantu ibu. bermain boleh. Lalu yang keempat apa lagi? Membantu Ibu. membantu orang tua misalnya. Coba dibuat persentasenya. Belajar 8%, Bu. Belajarnya 60. Belajar 60%. Aku belajarnya 20%, Bu. Jumlahnya 100 ya. 80%. Oke, Bu. Maaf balik, Bu. Kegedean belajar. Berapa belajar? 45, Bu. Terus beribadah? Nah, ibadah itu, Bu. Ibadah 100%, Bu. Ibadah 20, Bu. Terus bermain 10, Bu. 16%, Bu. membantu Sisanya membantu orang tua, Bu. Nah ini salah satu dari manfaat kita belajar diagram lingkaran. Jadi kita mengetahui apa sih prioritas yang dapat kita prioritas dalam kegiatan sehari-hari kita itu. Jadi agar kita dapat fokus kepada tujuan utama kita dalam hidup. Misalnya kalau belajar tujuan utamanya adalah belajar. Berarti yang harus diprioritaskan adalah Belajar. Coba salah satu buat mengubah dari tabel itu ke dalam bentuk diagram. Ada yang mau Bisa, Bu. Ayo. Bu, Melisa pintar matematika, Bu. Dia suruh maju. Ada satu orang aja. Ayo cepetan. Ayo, Melisa. Wow, keren Melisa. Apa, Bu? Coba penyajiannya dari tabel Oh, ini, ke Bu. lingkaran. Ini. Ya. Mbak Melisa tunjukkan ke teman-teman. Jadi teman-teman yang hijau ini belajar. Kamu belajar 45%. Jadi garis yang ini maksudnya arah ini menunjukkan presentasi 45%. Yang biru ini aku buatnya beribadah 20%.
25%. Sudah jadi. Yeay. Salut. Salut dulu. Salut. 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 Yupi. Harapan yang lain juga bisa ya menyajikan mengubah dari tabel ke bentuk diagram lingkaran. Nanti bisa gambar di buku tulisannya. Oke. Itu tadi diagram lingkaran. Lalu sekarang bagaimana dengan diagram gambar? Kita kan belajar tentang diagram lingkaran dengan diagram gambar ya. Kalau diagram lingkaran disajikan dalam bentuk lingkaran, namun kalau diagram gambar disajikan dalam bentuk gambar. Disajikannya dalam menggunakan gambar atau simbol yang menunjukkan data tersebut. Contohnya, ini ada data penyajian dalam bentuk diagram lingkaran mengenai jumlah kue legit yang dimakan satu anggota keluarga. Ini karena pakai gambarnya kue legit karena datanya mengenai jumlah kue legit yang dimakan. Oh, berarti bu kalau gambarnya ayamnya makan 4, itu ditambah satu lagi jadi 4 gambarnya. Ya, tapi itu nanti ada proporsi perbandingan dari setiap gambarnya. Misalnya kalau kita mau menyajikan data ukuran sepatu, gambarnya menggunakan apa? Sepatu. Jangan menggunakan kue legit lagi ya. Kayak sekarang ini sebenarnya yang tabel paling bawah mewakili 3 potong yang paling besar. Terus gambar yang paling yang sedang mewakili 2 potong, yang kecil mewakili 1 potong. Coba sekarang yang nomor 1. Jadi ayah kalau misalnya 9. ya, gambarnya 3 dikali dengan 3 jadi 9. Itu 7. Ya, kalau yang kata laki-laki 6. Kalau yang berapa kakak laki-laki? 2 tambah 1. Kalau yang kakak perempuan 2 3 5. Yang adik laki-laki 4. Yang adik perempuan 3. Jadi selisih yang paling banyak sama yang paling sedikit berapa? 3 sama 9. Jadi selisihnya 6. 9 ini 3. Selisihnya 9 dikurang 3. Nah, kalau ditanya jumlah yang paling sedikit dan jumlah yang paling banyak ada berapa? Ya, yang paling sedikit perempuan. Jadi 9 tambah 3 berapa? 9 tambah 3 juga. Jadi bisa ya. Jadi tujuan dalam untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar diagram lingkaran itu untuk menyederhanakan data supaya mudah dibaca. Oke, Bu. Selanjutnya kita latihan soal. Coba dibaca. Pada hari raya Idul Fitri, Ibu Marlena mudik ke Lampung sepulangnya 10 hari. Sepulangnya dari Lampung, Ibu Marlena membawa oleh-oleh berupa makanan khas Lampung yang disajikan pada tabel. Ada 4 satu loyang, lapis legit biru 3 loyang, lapis legit coklat 2 loyang, lapis legit original 5 loyang, lapis legit pandan 1 loyang. Diketahui jumlah seluruh oleh-oleh makanan adalah 12 loyang. Nah, pertanyaannya, coba lihat diagram lingkarannya. Ini ada yang mau 8%, 17%. Lalu yang ditanya berapa persentase dari kue lapis legit keju dan juga lapis legit original. Coba kita lihat yang diketahui. Di mana ya? Di sini ya. Ya, Bu. Jumlah loyang dari lapis legit keju berapa? 3 loyang. 3 loyang. Lalu jumlah seluruh loyangnya 12 loyang. Nah, rumusnya itu baca nggak tuh Ibu? Baca, Bu. Rumusnya itu adalah 12 yang ditanya yang lapis lagi keju kan tadi yang ditanya. Berarti berapa? 3 Dibagi dengan jumlah loyangnya 12 dikali dengan 100% karena yang ditanya dalam bentuk persentase. Nah, 3 bagi 12 dikali 100% 35%, 25%. Kok per 12 adalah 0,25 ya kan? Ya. Dikali dengan 1% jadinya 25%. Berarti lapis legit keju yang mana lapis legit keju oranye. Jadi 25%. Lalu gimana mau cari yang lapis
original sama kayak tadi. bisa pakai rumus yang tadi, namun bisa juga pakai rumus yang ini. Jumlah seluruh persentase berapa? 12%. Jumlah total persentase itu adalah 100%. Nah, dikurangi oleh seluruh jumlah yang diketahui berapa? 12. 25 tambah 8%, ya, tambah 8%, tambah 25%, tambah 17% berapa? Jadi 100% dikurang berapa? 58, Bu. 58. Jadi 100% dikurang 58% berapa? 42%. Jadi persentase dari lapis dari original adalah 42%. Coba bisa ya? Bisa, Bu. Ranking 1. Sekarang latihan soal yang kedua ini udah. Coba lihat. Ini ada lagu-lagu jangan dari lagu-lagu daerah Lampung. Lagu daerah. Yang ditanya, coba lihat diagramnya. Yang ditanya adalah lagu Tanah Lado yang tadi kita nyanyikan Jawa. Gimana nyari persentasenya? Kayak tadi. 103%. Ya. Ayo, satu. 30. Putri, Bu. Bisa, Bu. 10% ditambah 15 ditambah 10. Bisa, Bu. Semangat. Ditambahin semua yang diketahui. Berapa dibantu teman-temannya? 5 5 ditambah 15 tambah 10 ditambah 30. 60. Jadi 100% dikurang dengan 60%. Betul. Berarti hasilnya persentase yang mewakili lagu Tanah Lado adalah 40%. Kita tepuk tangan dulu buat temennya. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi 3 ya. Ya. Nah, satu kelompok isinya 2 orang aja. Lupa yang siapa, Bu? Kamu nanya. Ini kami. Bagaimana caranya? Yang nggak paham tanya ini ya. Ya. Bermasalah. Kalau jangan ngerjain, Persentase pakaian adat. nah, Bu, udah. Nah, Bu, ada yang udah selesai duluan? Aku. Yang udah selesai duluan mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 beranggotakan saya Putri dan teman saya akan presentasi hasil diskusi kami. Nah, di dalam soal ini warisan budaya kami dari daerah Lampung itu 7,5% itu pokok satin. Terus kalau tali tarian itu 15%. Nah, di sini tali terus ada turun mandai. Turun mandai ini ada 90%. Tali kuda Lampung. Selanjutnya, diagram di atas menunjukkan delapan daerah Lampung yang masih masuk Oh, dari dalam bawah. budaya. Tentukan sudut pokok satin, tali mandai dan sangat balak. Jika total sudut besar dari seluruh budaya adalah 260 derajat. Kemudian tadi kan dalam bentuk tabel representasi dengan derajatnya. Jadi teman-teman, ini kami sudah mengerjakan penyajian data. Yang pertama warisan budaya tak benda Lampung. Nomor 1 ada tali piring. Tali piring jawaban dari kami itu 5%, derajatnya 118 derajat. 18 derajat. Kalau turun mandai itu 10%, derajatnya 36 derajat. Kalau tali pasir itu 15%, derajatnya 55 derajat. Kalau tali gebak 20%, 72 derajat. Tali kuda Lampung 25%, 90 derajat. Kalau tali jantan udah itu 5%, 18 derajat. Kalau mau asas ini 5%, 18 derajat. Dan terakhir ketika kita pasang lampu itu 18%, 54 derajat. Terima kasih teman-teman, itu hasil dari presentasi kami. Oke, terima kasih banyak dari Putri ya. Berarti Melisa dengan Putri sudah bisa mengubah penyajian data dari diagram lingkaran ke tabel. Juga tadi sudah bisa mengerjakan bentuk presentasi dan juga derajatnya. Oke. Terima kasih Melisa dan Putri. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Yang lainnya udah? Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi yang ada di buku cetak halaman 230.
Reja kenapa? Pusing? Bisa Bu. Nggak bisa. Reja itu memang gitu. Makanya jangan mainan terus aja. Waduh. Udah, Bu. Udah, oke. Kumpul yang udah. Aku juga udah, Bu. Oke. Nah. Bisa udah belum? Udah, Bu. Nah. Benar aja sama anak udah. Ya Bu. Oke. Kalau sudah, coba Ibu mau bertanya kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari pelajaran hari ini. Yang pertama, kita belajar mengenai apa tadi? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran disajikan dalam bentuk apa? Bentuk lingkaran. Dalam gambar? Dalam bentuk gambar. Tujuannya untuk apa? Memudahkan kita menghitung perbandingan antara dalam Ya, tujuannya untuk memprioritaskan yang penting, untuk menghitung perbandingan, lalu untuk memudahkan membaca data, ya. sekali ya, Bu. Ya, banyak sekali. Ini tujuannya atau manfaat dari mempelajari diagram lingkaran dan juga diagram gambar. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya bagaimana perasaan kalian saat belajar hari ini? Senang, Bu. Ada yang sedih? Reja mau sedih. Ada yang sedih? Reja Ada yang kesal, Bu. Ada yang kesel? Bu, malesan dong sampai kelas jam. Ya. Atau ada yang galau? Nggak ada mau masuk kelas 1. Ya udah. Sekarang kita sebelum menutup pembelajaran kita speaking dulu ya. Ya. Nyanyi ya, nyanyi semua nyanyi. Meskipun capek hatiku bahagia. Berjaya murah, kami belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan dilupain ya. Minggu depan kita akan mempelajari mengerjakan evaluasi sematif atau ulangan akhir bab 8 tentang penyajian data. Jadi dipelajari lagi penyajiannya dari bentuk tabel, batang, diagram garis, diagram lingkaran sampai dengan diagram gambar. Banyak-banyak latihan soal juga. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.